Cewek dua tadi dan rombongan tuh dari Bandung, tapi di situ cewek itu bersenandung dengan lagu-lagu Jawa. Ning serongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Just Bloko Misteri bareng saya Aryo Kundo. Terima kasih teman-teman semuanya yang telah support dan selalu menonton, mendengarkan cerita-cerita misteri dari Just Bloko Misteri. Kali ini Just Bloko Misteri dapat kiriman cerita misteri dari seorang mahasiswa yang ada di ibu kota. Sebut saja namanya Raymond. Yang saat itu si Raymond adalah seorang pendaki pemula yang kesasar di alas merbabu. Pada saat itu si Raymond memberanikan diri dan nekat sekali mendaki seorang diri. Seperti apa cerita misterinya si Raymond saat si Raymond mengalami dehidrasi dan si Raymond ini sempat tidak sadarkan diri dan hilang. Akhirnya ditemukan tim SAR. Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih saya ucapkan kepada Maya yang selalu interaksi dengan Just Bloko di komen-komennya. Dan tentunya teman-teman semuanya penggemar channel Just Bloko Misteri yang mempunyai cerita-cerita horor, cerita misteri bisa langsung dikirimkan melalui link di bawah ini atau langsung ke nomor Just Bloko Misteri melalui WA, DM Instagram kita dari Just Bloko Misteri. Oke teman-teman semuanya, awal tahun 2018, sebut saja namanya Raymond. Raymond ini adalah seorang mahasiswa di jurusan hukum di salah satu universitas di ibu kota. Pada saat itu si Raymond, waktu pagi hari si Raymond berangkat kuliah. Kebetulan teman-teman Raymond sudah menunggu di kantin kampusnya. Di saat ada di kantin kampus, rombongan Raymond, teman-teman Raymond ini semua berdiskusi, semua bercerita tentang kejadian-kejadian misteri, tentang mistis, tentang pendakian gunung. Sedangkan si Raymond ini bukan dari kelompok-kelompok yang suka berpetualang di alam. Raymond ini katakanlah anak muda, tapi Raymond ini dari mulai SMP, SMA, si Raymond ini belum pernah dia hiking atau melakukan kegiatan di luar rumah, di alam bebas. Nah, giliran teman-teman semuanya bercerita di kafe yang di dalam kampus itu, si Raymond hanya cengingas-cengingis, dia hanya ketawa-ketiwi. Ada salah satu teman yang nyeletuk kepada Raymond, "Mon, kamu punya cerita enggak tentang petualangan seperti kita tadi?" Salah satu temannya menegur Raymond dan Raymond ini tidak punya bahan untuk cerita tentang pengalamannya di gunung. Seperti mahasiswa-mahasiswa yang baru, di satu kampusnya Raymond ini ada kegiatan organisasi Mapala atau mahasiswa pecinta alam pada saat itu. Dan Raymond tidak tertarik sama sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampusnya. Namun si Raymond ini dengan gengsinya yang sangat tinggi, biar dia juga tidak dikatakan sama teman-temannya itu orang yang penakut, orang yang kuper dan sebagainya, Raymond menjaga wibawanya sendiri. Diam-diam si Raymond ini merekam semua cerita-cerita dari teman-temannya yang di kafe tadi. Pada akhirnya si Raymond mulai browsing-browsing tentang petualangan, tentang hiking di gunung-gunung, di googling. Akhirnya si Raymond tertariklah untuk melakukan pendakian. Namun karena pengetahuan yang sangat terbatas tentang pendakian gunung, si Raymond mencoba bertanya sama
teman sebangkunya di kampus. Sebut saja namanya Ardi. Di, apakah kamu pernah mendaki gunung? Tadi teman-teman di kafe sempat bercerita tentang petualangan sangat asik di gunung dan menemui kejadian-kejadian janggal. Tapi saya nggak pernah melakukan seperti itu. Akhirnya Ardilah, melalui Ardi ini, Ardi bilang sama Remon, bisa Mon, nanti sama saya. Tapi nunggu kegiatan kampus longgar. Kalau saat ini kan baru padat-padatnya kegiatan di kampus. Lah si Remon mendengar cerita dari si Ardi tadi, untuk pendaki pemula itu kita di Jawa Tengah saja. Ada gunung yang tidak begitu tinggi dan juga gunung yang tidak begitu aktif, tidak gunung berapi. Tapi gunung tersebut ada di Jawa Tengah. Gunung Merbabu yang berdekatan dengan Gunung Merapi. Yang mana si Ardi ini cerita dengan Remon bahwa pendakian di Gunung Merbabu saat ini sudah melalui proses-proses untuk pendaftaran secara online. Lah si Remon tidak punya peralatan pendakian sama sekali. Akhirnya memutuskanlah Remon memutuskan untuk pergi ke rental persewaan alat-alat outdoor atau alat-alat pendakian. Mulailah si Remon telepon minta tolong sama temennya untuk diantar ke rental tersebut. Akhirnya sesampailah di rental itu, si Remon sudah ngelis apa yang perlu dibawa saat melakukan pendakian. Remon mulai menyewa tenda, yang kedua alat-alat masak, misting, kompor, dan juga carrier. Setelah si Remon ini rental peralatan gunung dan semuanya sudah dibawa pulang ke kosnya. Nah, berangkatlah ini. Malam-malam si Remon ini membeli tiket kereta api dari Jakarta, tujuannya ke Yogyakarta. Setelah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, ternyata si Remon ini sudah mengalami kejadian ganjil. Si Remon kebablasan sampai stasiun balapan Solo. Setelah sampai stasiun balapan Solo, si Remon turun pagi hari ini sampai di Solo. Remon mencari taksi online. Remon dari stasiun balapan Solo menuju ke Boyolali. Karena dari cerita si Ardi tadi bahwa pendakian Gunung Merbabu melalui jalur Selo Boyolali itu lebih dekat dari Solo daripada dari Jogja. Akhirnya pergilah si Remon di pagi hari itu langsung menuju ke Kecamatan Selo Boyolali. Sesampainya di Selo Boyolali, si Remon ini sudah terkagum-kagum dengan kondisi cuaca di sana. Pada saat itu cuaca sedikit agak sering hujan karena di akhir-akhir tahun, jadi menjelang Desember itu sudah banyak terjadi hujan. Akhirnya sampailah ke Selo itu sekitar jam 10 pagi dari stasiun balapan. Kemudian setelah turun di Selo, si Remon mulai mencoba tanya-tanya kepada penduduk sekitar, karena di Selo ini dia turun di depan Polsek Selo. Si Remon bertanya masuk ke Polsek dan dia tanya sama Pak Polisi yang ada di situ, Pak, saya Remon, saya dari Jakarta, saya mau melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Nah, kebetulan polisi itu mengarahkannya si Remon ke pos pantau Gunung Merbabu. Yang saat itu di pos pantau itu ada petugas-petugas pariwisata yang ada di situ. Dan tentunya kalau mau mendaki Merbabu via Selo, si Remon ini harus berjalan kaki dari terminal Selo menuju ke base camp di Tok Pakis, yang paling atas sendiri, di pedesaan yang paling atas di lereng Gunung Merbabu. Dibilanglah sama petugas tersebut, si Remon berangkat, akhirnya diantar ojek yang ada di situ. Remon berkemas
Dan dia membawa semua peralatannya, naik diantar ojek sampai ke base camp di tempatnya Pak Parman, di base camp yang paling atas sendiri. Sampai di situ si Raymond menemui kendala lagi, karena pendakian sekarang itu via online dulu pendaftarannya. Si Raymond belum mendaftarkan, dan si Raymond ini sendirian. Dia belum pernah mendaki, hanya dengar dari cerita-cerita temannya, dan waktu kecil dia memang sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan outdoor seperti pramuka, tapi kan belum tentu kalau saat ini diterapkan langsung ke pendakian Gunung Merbabu. Pastinya teknik skillnya Raymond ini belum memadai untuk mendaki Gunung Merbabu. Sama petugas yang ada di base camp, di posko paling atas itu, si Raymond ditegur, Mas dari mana? Si Raymond mengeluarkan identitasnya semua. Pak, mohon izin, saya dari Jakarta, saya mau mendaki Gunung Merbabu. Loh, Mas sudah daftar belum? Secara online, Raymond bilang, wah enggak tahu Pak, karena saya belum pernah mendaki. Lah, si petugas tadi yang penduduk asli situ bilang, kok wani-wani men? Wong adoh kono munggah nang kene dhewe, apa urung ngerti. Kok berani-beraninya si Raymond ini dari Jakarta langsung ke Jawa Tengah naik Gunung Merbabu, padahal pendaki pemula yang belum pernah. Lah pikiran si Raymond bahwa pendakian gunung di situ tuh ada gate-nya, teman-teman. Ternyata sampai sana si Raymond salah persepsi. Pada saat itu memang belum puncak-puncaknya musimnya pendaki. Akhirnya si Raymond disuruh sama petugas yang ada di posko tadi untuk beristirahat dulu di base camp sambil menunggu rombongan lain. Nah, tepat setelah asar sekitar jam 4 ada rombongan pendaki yang juga dari luar kota. Ada 5 rombongan pendaki dari Bandung waktu itu. Yang 3 laki-laki, yang 2 perempuan. Yang masuk mendaftarkan di pos base camp yang mau melakukan pendakian lewat jalur Selo. Akhirnya si Raymond sedikit agak gembira ini di base camp. Wah, ternyata ada barengannya ini. Si Raymond merasa senang karena tingkat gengsi si Raymond ini sangat tinggi. Dia seolah-olah seperti pendaki yang senior, sudah pernah mendaki kemana-mana. Dia agak sedikit malu untuk bertanya. Tapi pada akhirnya setelah rombongan dari Bandung tadi, yang 5 tadi ikut masuk di base camp situ, biasalah anak-anak gunung, anak-anak pendaki itu kalau ketemu dengan pendaki lain, saling tegur sapa, bersalaman, berkenalan, say hello kayak seolah-olah sudah akrab. Kebetulan si Raymond ini juga dari Jakarta, yang kelompok yang baru dari Bandung. Akhirnya disitulah si Raymond bercakap-cakap, berkenalan dengan rombongan yang dari Bandung. Bang, boleh enggak saya nanti ikut rombongan abang untuk masuk melintasi hutan ini untuk melakukan pendakian. Tapi Raymond nggak bilang kalau Raymond ini belum pernah mendaki gunung. Akhirnya dari leader yang ada di kelompok dari Bandung tadi mempersilahkan si Raymond, udah gabung aja sama kita, nanti kita setelah Isya baru melakukan perjalanan pendakian. Biasanya pendaki gunung itu setelah Isya dia baru mengawali perjalanannya mendaki gunung, biar nanti sampai ke Sabana atau sampai ke puncak itu tidak terlalu malam dan juga tidak kesiangan, karena sistemnya nanti kalau ada di pos-pos biasanya teman-teman pendaki itu istirahat di pos. Nah, setelah habis sholat Isya rombongan tadi, si Raymond masih berbaring ini di base camp karena si Raymond ini tidak ikut sholat sama teman-teman rombongan yang dari Bandung. Akhirnya mereka packing peralatan semuanya, logistik yang mau dipakai untuk naik, dan si Raymond karirnya itu tidak pernah dibuka, tapi Raymond juga membawa peralatan lengkap dari rental tadi. Akhirnya
Setelah jam setengah 8 malam, rombongan yang dari Bandung mengajak si Remon, "Bang, ayo kita mulai perjalanan naik. Nanti kita berdoa aja bareng-bareng di atas base camp di saat mau masuk hutan itu." "Oke Bang." Si Remon bergegaslah itu ikut naik, dan saat itu pas turun hujan. Jadi saat itu pas turun hujan dan kabut itu mulai menggelapi, suasana sudah gelap dengan kabut dan suasana malam. Akhirnya waktu teman-teman ini berdoa, karena jadi 6 nih, rombongan yang dari Bandung 5, Remon sendiri, karena atas petunjuk dari Bapak yang ada di pos tadi bahwa si Remon disuruh ikut rombongan lain. Nah, akhirnya di sini si Remon mengikuti rombongan dari Bandung tadi. Mulailah melakukan pendakian. Dari base camp keluar berdoa, setelah itu dia naik. Naik, suasana sudah gelap nih. Si Remon ini karena gengsi, sebetulnya ada perasaan cemas, takut, gelisah, karena kan baru dikenal tuh. Dan saat itu si Remon juga belum begitu familiar dengan wajah-wajah rombongan lain tadi, kecuali leadernya yang sempat ngobrol dengan si Remon. Perjalanan dilakukan sampai di pos 1. Di pos 1 itu si Remon sudah mulai agak kelelahan. Dia gengsi mau ngajak istirahat temen-temennya karena juga baru dikenal. Akhirnya terpaksalah si Remon ngomong sama leadernya, "Bang, gimana kalau kita istirahat dulu Bang? Apa masih jauh nih puncaknya?" Nah, di sini si Remon sebetulnya sudah lelah secara fisik, dan beban yang dibawa Remon itu sudah terlalu berat sekali. Karena apa? Karena si Remon ini hanya berdasarkan cerita dari temen, dan dia browsing sendiri, wah biar kelihatan gagah dia bawa karir yang sangat besar sekali, dan semua logistik yang tidak diperlukan pun dibawa. Mulailah si Remon kelelahan. Dia mengajak istirahat rombongan tadi. Lah di pos 1 itu teman-teman rombongan dari Bandung yang waktu itu Remon ikut, semua mendirikan tenda 2. Untuk perempuannya yang 2 tadi 1 tenda, untuk yang 3 laki-laki bikin tenda sendiri. Si Remon ini juga ikut mendirikan tenda di situ. Setelah si Remon tenda didirikan semuanya, karena capek, udah kita istirahat dulu di pos 1. Karena memang ini pendakiannya santai, tidak mengejar naik, kita istirahat dulu sebentar. Karena hawanya kan dingin, kan juga hujan terus. Dan waktu itu ponco atau mantolnya Remon itu kebetulan tidak sempat rental atau menyewa ponco. Sudah tahu bahwa ini musim Desember itu musimnya hujan, tapi si Remon karena orang pemula, dia hanya mengandalkan tenda dan logistik peralatan untuk masak dan sebagainya, tapi lupa untuk membawa ponco. Akhirnya tidurlah, istirahat sebentar. Di saat Remon tidur di tenda, dan si Remon di dalam tenda sudah agak jenuh lah. Sudah jenuh suasana di tenda, dia berusaha keluar dari tenda. Pas Remon keluar dari tenda, di tenda depannya Remon, tepatnya di tenda cewek-cewek 2 tadi, ada cewek di luar yang bersenandung. Tapi sangat janggal sekali. Karena apa? Cewek 2 tadi dan rombongan itu dari Bandung, tapi di situ cewek itu bersenandung dengan lagu-lagu Jawa. Lingser wengi. Kayak pas sekali lagu-lagu Jawa. Remon mau menegur, mau menyapa. Tapi dalam hati Remon bilang, nggak enak. Remon senyum, cewek ikut-ikut senyum. Mau ngajak ngobrol, takutnya salah sangka dikira Remon menggoda. Akhirnya Remon kembalilah ke dalam tenda. Setelah si Remon kembali ke tenda, si Remon beristirahat. Setelah istirahat, menunggu callingan dari teman-teman leader yang dari Bandung. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Leader dari rombongan Bandung tadi mengajak Remon melanjutkan perjalanan pendakian. Setelah dikemas nih, singkat cerita, tenda dikemasi semua, si Remon ikut
melanjutkan perjalanan sampai ke puncak Gunung Merbabu. Perjalanan dari pos 1 sampai ke puncak itu istirahat di Watu Gajah atau di bawah sabana. Nah di situ Raymond mulai bertanya-tanya dalam hati, karena Raymond ini orangnya sangat gengsi sekali. Itu kayak bukan yang tadi, bukan yang ditemui Raymond saat Raymond keluar tenda. Ada perempuan yang bersendal tadi, kayak bukan cewek yang tadi. Tapi Raymond tidak berusaha untuk menegur, untuk bertanya, tetap melakukan perjalanan terus. Sehingga di saat sampai di puncak Kenteng Songo ini, Raymond ini baru pertama kali menginjakkan kaki di gunung, sudah bisa melampaui sampai ke puncak Kenteng Songo. Tapi dalam perjalanan batinnya itu, rombongan itu yang cewek karena tadi semuanya mukanya tertutup, dan dilihat Raymond saat sampai di Sabana 2 yang perjalanannya kurang sedikit lagi sampai ke puncak, disitulah beristirahat karena masih terlalu gelap. Pada saat itu masih terlalu gelap dan istirahat lagi, tapi tidak mendirikan tenda kali ini. Kali ini teman-teman cuma beristirahat di tempat lapang di sabana itu, dekat pohon-pohon kecil-kecil kayak bunga edelweiss itu. Dia beristirahat di situ dan membuat api unggun di situ karena menunggu waktu subuh, biar nanti saat perjalanan dari sabana sampai ke puncak itu mendapat sunrise. Biasanya yang dikejar para pendaki itu adalah sunrise, terbitnya matahari. Angle di situ yang dipakai mau foto-foto, biasalah anak-anak gunung biasanya foto-foto ngambil sunrise-nya di situ. Nah, di saat paginya hari sampai ke puncak itu, saat berfoto-foto Raymond sudah semakin curiga. Raymond sudah semakin kok semua yang ada di foto kan otomatis wajahnya semua dilihatkan, kok tidak seperti cewek yang tadi malam, dan semuanya yang di foto itu tidak seperti rombongannya yang waktu itu. Di puncak itu karena tidak kepingin buru-buru turun, di puncak itu mendirikanlah tenda lagi di puncak. Di saat di puncak karena kelelahan si Raymond ini, dia tertidur di tenda. Apa yang terjadi teman-teman? Setelah tidur di tenda, setelah bangun Raymond bangun dari tenda itu, di luar tenda sudah tidak ada apa-apa. Semua rombongan yang dari bawah tadi, yang bareng dengan Raymond, orang Bandung tadi tidak ada. Dicari kemana-mana, ada rombongan pendaki lain pun satu pun tidak ada. Tidak ada bekas jejak-jejak pendaki yang bareng dengan Raymond. Raymond udah mulai panik ini. Raymond udah cemas, pikirannya gelisah, dan dia berusaha untuk menelpon. Padahal di atas gunung sinyal pun tidak ada. Dia hanya semakin cemas, semakin panik, berusaha untuk menghubungi siapa yang bisa dihubungi. Namun Raymond di situ sudah mulai kebingungan. Dia berusaha mencari semana-mana, nggak pernah ketemu rombongan itu. Saat itu Raymond terlalu panik sekali. Raymond gelisah, cemas, dia berusaha mencari, kok rombongannya nggak ada. Setelah Raymond mencari kemana-mana, dia sempat turun mencari lah, ketemulah dengan perempuan yang saat itu, perempuan yang menyanyi bersenandung di depan tendanya tadi. Dalam suasana cemas dan kebingungan, si Raymond itu mengejar seorang perempuan tadi, yang disangka perempuan itu adalah perempuan yang ada di depan tendanya tadi malam. Jadi jaraknya sekitar 300 meteran lah. Jadi suasana saat itu di gunung itu tidak ada siapa-siapa kecuali perempuan tadi. Jadi si Raymond agak tidak sedikit cemas karena masih ada manusia di sini. Dan perempuan itu perempuan yang ada di depan tenda tadi malam. Si Raymond berusaha mengejar, si Raymond mendekati perempuan itu. Masih ada orang. Dalam hati Raymond, dikiranya si Raymond itu juga masih banyak pendaki yang turun saat itu. Setelah dikejar Raymond sampai ketemu di dekat batu besar itu,
perempuan itu, peran itu sudah turun lagi. Raymond selalu mengejar lagi dan ada senandung lagi seperti yang dinyanyikan waktu malam di tenda. Nah, berdasarkan pendengaran Raymond, saat tadi malam ada wanita di depan tendanya, perasaan Raymond tidak begitu cemas seperti waktu di atas. Raymond sudah mulai seneng ini. Nah, itu teman-teman yang dari Bandung. Dikiranya Raymond selalu mengikuti suara itu, sumber suara itu. Itu udah di sana. Raymond berusaha mengejar. Dan akhirnya Raymond tersadarkan diri saat itu. Raymond sudah ada di rumah sakit. Jadi keadaan Raymond sadar, ternyata Raymond tidak ada di Gunung Merbabu. Ternyata singkat cerita, di saat dia ada di pos 1 tadi, Raymond sudah mulai tersesat, guys. Raymond tersesat itu bukan saat di puncak tadi. Jadi Raymond tersesat saat berbarengan dari base camp dengan rombongan Bandung sampai ke pos 1 mendirikan tenda. Dan Raymond istirahat karena capek. Raymond keluar melihat sosok perempuan yang bersenandung, dikira perempuan asli yang dari Bandung tadi. Setelah Raymond kembali ke tenda dan tidur, ternyata saat itu Raymond itu sudah jalan sendiri di gunung itu dan tersesat. Raymond setelah bersadar, petugas dan semua relawan yang membantu Raymond itu tanya, Raymond ditemukan di sekitar hutan di timur Gunung Merbabu dengan keadaan dehidrasi dan tidak sadar. Lalu di saat Raymond tidak sadar, berarti Raymond mengalami perjalanan sampai ke puncak dan melihat rombongannya yang dikira Raymond tadi adalah rombongan dari Bandung dan mendirikan tenda di puncak tadi. Ternyata semuanya itu hanya halusinasi Raymond. Bukan Raymond yang asli perjalanannya. Raymond sudah tidak sadar saat di pos 1. Mengerikan sekali, teman. Dan dikala Raymond sadar, akhirnya posisi Raymond sudah luka-luka, termasuk tangan, kaki luka, berada di rumah sakit. Lah perempuan yang tadi, yang ada di depan tenda Raymond, terus perempuan yang dijumpai Raymond saat di atas. Karena sumber suara perempuan tadi yang diikuti Raymond sampai akhirnya Raymond tersadar sudah di rumah sakit. Ternyata Raymond diselamatkan sosok makhluk halus penunggu yang ada di situ. Raymond masih selamat di rumah sakit. Jadi yang naik tadi bareng-bareng sama rombongan dari Bandung, ternyata Raymond itu sudah tidak sadarkan diri dan berada di bawah jurang. Ditemukan teman-teman relawan tim SAR dari sana dan juga penduduk di sana. Dibawalah ke rumah sakit saat itu. Atas dasar laporan dari rombongan yang kelima tadi, karena merasa nggak enak, karena yang rombongan 5, 3 laki-laki dan 2 perempuan yang dari Bandung tadi, atas dasar itu 5 rombongan tadi turun kembali ke base camp dan lapor kalau 1 anggota rombongannya, yaitu Raymond, itu tidak ditemukan di jalur pendakian. Rasa tanggung jawab teman-teman yang 5 tadi melapor ke tim SAR, akhirnya si Raymond dicarilah. Titik koordinat saat Raymond nggak ada itu di atas pos 1. Pada saat itu berarti Raymond sudah tersesat. Rombongan 5 tadi sebetulnya juga tidak sampai puncak karena merasa bersalah, dititipi sama petugas untuk membawa Raymond ke puncak, tapi akhirnya ditemukanlah penduduk dan tim SAR Raymond dalam keadaan dehidrasi dan tidak sadarkan diri setelah maghrib hampir menjelang malamnya, hampir 24 jam. Sadar-sadar si Raymond sudah di rumah sakit. Setelah sadar si Raymond ceritalah dengan teman-teman rombongan dan juga teman-teman yang saat itu ikut membawa Raymond ke rumah sakit. Ternyata perasaan Raymond yang sampai ke puncak dan berbarengan mengikuti perempuan tadi, sosok perempuan yang nyanyi tadi di depan tenda Raymond dan yang diikuti Raymond saat perjalanan turun dari puncak,
itu adalah sosok makhluk halus yang ada di situ. Tapi tidak berniat untuk mengganggu Raymond, tapi menyelamatkan Raymond. Setelah sadar dan Raymond sempat calling dengan keluarganya yang ada di Jakarta, akhirnya Raymond menginap di rumah sakit itu sampai Raymond pulih kembali dan kembali lagi ke kotanya. Inilah cerita dari Raymond, seorang pendaki pemula dari kota Jakarta. Lain kali untuk mendaki dipersiapkan dulu semuanya, termasuk logistik, termasuk teman leader yang berpengalaman, yang pernah mendaki gunung dimanapun gunung itu berada. Kisah daripada Raymond tadi sebetulnya hanya karena gengsi dan dia tidak punya pengalaman untuk mendaki gunung. Langsung dia mendaki gunung dan jauh dari rumahnya. Dia orang Jakarta, mendaki pertama kali langsung ke gunung daerah Jawa Tengah, tepatnya di Merbabu tadi. Jadi lain kali untuk teman-teman semuanya yang ingin melakukan hiking, ingin melakukan pendakian gunung, dipersiapkanlah semuanya, segala sesuatunya, logistik, pengalaman, dan teknis-teknis apa yang dilakukan seorang pendaki gunung. Jangan asal-asalan karena kebawa gengsi, akhirnya lah terjadi malapetaka yang dialami oleh Raymond. Selamat malam, saya Aryo Kundo, Just Blog Mystery Channel, salam miris.